Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dwi Septiani. Di sini saya akan menjelaskan terkait artikel yang saat ini sedang saya susun. Di sini saya mengambil tema Revolusi Nasional Indonesia yang terjadi pada tahun 1950 hingga 1945 dengan judul Gerilya Rakyat Bandung dalam Peristiwa Bandung Lautan Api 1946. Nah, dalam menyusun artikel ini saya melihat adanya urgensi, di mana pertama yaitu mengenai pengetahuan sejarah, di mana pada saat ini banyak sekali dari generasi muda yang tidak mengenal sejarah bangsanya sendiri, di mana hal ini saya ketahui melalui konten-konten pada media sosial, di mana banyak dari generasi saat ini atau anak-anak dan remaja yang kurang mengetahui sejarahnya, seperti saat mereka ditanyai seseorang atau konten kreator terkait suatu peristiwa, mereka tidak dapat menjawabnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenal tokoh sejarah. Nah, dalam hal ini saya juga melihat urgensi ini melalui media sosial, di mana salah seorang konten kreator yang memperlihatkan sebuah tokoh pahlawan. Nah, tokoh pahlawan, namun mereka yang ditanyai tidak dapat menjawab siapakah tokoh tersebut. Namun pada saat mereka ditanyai seorang tokoh idol ataupun aktris gitu, mereka dapat mengetahui siapa orang tersebut. Nah, sehingga dengan penyusunan artikel ini saya berusaha untuk memberikan pengetahuan terkait tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, yang ketiga yaitu peristiwa revolusi. Nah, memang dalam media sudah banyak sekali peristiwa sejarah yang telah dimuat, namun saya kurang mengetahui banyak terkait peristiwa revolusi yang dibuat dalam media-media tersebut, sehingga dalam hal ini saya berusaha untuk memberitahukan suatu peristiwa yaitu Bandung Lautan Api sebagai salah satu peristiwa revolusi nasional Indonesia. Nah, dalam penyusunan artikel ini dan juga dari urgensi tersebut, saya memiliki penyusunan ini memiliki tujuan, diantaranya mengenalkan peristiwa sejarah kepada khayal luas, di mana peristiwa Bandung Lautan Api ini merupakan salah satu peristiwa besar yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua mengenalkan tokoh-tokoh sejarah yang eksistensinya tidak terlalu kuat di dalam sejarah Indonesia. Dan yang ketiga yaitu mengenalkan Bandung Lautan Api sebagai salah satu peristiwa revolusi nasional Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu isi dan juga pembahasan. Nah, dalam isi dan juga pembahasan dari artikel yang telah saya susun ini terfokus pada 3 hal. Yang pertama yaitu latar belakang dari peristiwa Bandung Lautan Api 1946 ini, dan yang kedua adalah tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya seperti Aha Nasution, Muhammad Toha, dan juga Mayor Rukana. Nah, selain dari tokoh-tokoh itu, saya juga memberikan pengetahuan sedikit terkait kelompok-kelompok perjuangan yang juga terlibat dalam peristiwa ini seperti Hizbullah, terus selanjutnya yaitu pasukan Siluman Merah, yaitu gabungan dari para pemuda-pemuda Bandung, dan juga yang terakhir yaitu Hizbullah yang terdiri atas pasukan Islam, umat Islam yang dibuat oleh pada pemerintahan Jepang. Dan yang ketiga yaitu dampak dari peristiwa Bandung Lautan Api ini baik pada rakyat Bandung dan juga bangsa Indonesia sendiri maupun kepada Belanda. Nah, sebelum membahas lebih lanjut terkait peristiwa Bandung Lautan Api pada tahun 1946, kita tentu harus mengetahui terlebih dahulu apa itu masa revolusi. Nah, kemerdekaan Indonesia ditandai dengan diproklamirkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut juga menjadi tanda bahwa Indonesia merupakan negara yang merdeka dan terbebas dari belenggu penjajahan. Namun, perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya sampai di situ saja, di mana setelah proklamasi kemerdekaan ini banyak hambatan yang harus dilalui oleh para pejuang kemerdekaan. Nah, perjuangan pasca proklamasi kemerdekaan ini juga dikenal dengan sebutan masa revolusi nasional Indonesia, di mana hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia terjadi gejolak perlawanan, di mana perlawanan tersebut terjadi akibat Belanda yang tidak setuju dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah,
Sehingga Belanda berusaha untuk merobohkan semangat juang dari para pejuang kemerdekaan ini dengan agresi militernya. Namun, bukannya hal tersebut menyurutkan semangat juang mereka. Justru hal tersebut semakin membuat mereka berapi-api untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah berada dalam genggaman mereka. Nah, kemudian pada masa revolusi nasional ini banyak memperlihatkan suatu tindakan anarkis dari bangsa Indonesia terhadap bangsa asing, di mana dalam diri mereka sudah tertanam sikap anti kolonialisme, anti barat dan juga anti Belanda, di mana sikap itu tumbuh dalam diri bangsa Indonesia karena penderitaan panjang yang telah mereka rasakan, di mana pada saat bangsa asing menduduki tanah air mereka banyak menerima penderitaan dan juga kesengsaraan. Nah, dengan masa revolusi ini bangsa Indonesia memanfaatkannya dengan melakukan pembalasan dan juga mengusir bangsa asing dari tanah air Indonesia. Nah, peristiwa Bandung Lautan Api ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana peristiwa ini dimulai pada saat kedatangan sekutu kembali ke Indonesia, di mana sekutu datang berbonceng dengan Belanda. Nah, dalam hal ini sekutu terlebih dahulu yang datang, karena pada saat itu terjadi sebuah perjanjian yang dikenal dengan civil affair agreement, di mana Nika memiliki wewenang untuk mengambil urusan sipil di Indonesia dengan pengawasan sekutu. Nah, setelah kedatangan tentara sekutu di Jakarta ini, mereka mulai berpidato terkait kekuasaan mereka atas Indonesia, di mana hal tersebut menyurutkan bara kebencian bangsa Indonesia pada masa. Nah, pada awalnya bangsa Indonesia itu menyambut kedatangan sekutu dengan baik, di mana pada tanggal 28 September 1945, Letnan Jenderal Sir Philip Christian selaku komandan sekutu membacakan pidato bahwa sekutu akan membantu pemerintah Indonesia, pertama melucuti pasukan Jepang dan juga menjaga kestabilan, dan kedua adalah menjaga keamanan negara Indonesia, dan sekutu juga berjanji tidak akan membawa tentara Belanda ke tanah air Indonesia sesuai dengan syarat dari kedatangan sekutu itu. Nah, semua yang diucapkan oleh sekutu itu ternyata tidak disertai dengan tindakan, di mana tidak jauh berbeda dengan masa kolonial sebelumnya, sebelum kedudukan Jepang, di mana mereka selalu bertindak sewenang-wenang dan juga tidak segan untuk melukai bangsa Indonesia. Nah, selain itu juga sekutu juga melanggar janji untuk tidak membawa tentara Belanda, di mana hal tersebut diketahui oleh bangsa Indonesia saat sekutu banyak mendatangkan tentara mereka yang memakai seragam sekutu, namun dalam melakukan komunikasi mereka sering menggunakan bahasa Belanda, dan justru jika menggunakan bahasa Inggris mereka terdengar tidak memiliki logat itu, sehingga bangsa Indonesia itu melakukan tindakan gerilya dengan melawan berbagai tindakan yang sewenang-wenang oleh sekutu, di mana tindakan itu sudah membuat para bangsa Indonesia, terutama rakyat Bandung, merasa tidak dihormati. Nah, perlawanan ini dimulai ketika pertempuran pemuda pasukan Banteng Republik Indonesia, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, dan juga Front Rakyat Indonesia, dan juga TKR, di mana mereka melakukan perlawanan di dekat rel kereta api jalur utara. Nah, perlawanan dan juga rakyat Bandung ini cukup sering terjadi. Namun, dalam perlawanan awal ini pada tahun 1945 akhir, banyak dimenangkan oleh rakyat Bandung, di mana pada saat itu rakyat Bandung sudah mulai sadar akan persatuan mereka yang harus mereka lakukan, sehingga pada saat itu Belanda sekutu yang berusaha untuk menghancurkan semangat mereka bersatu-satu saling bahu-membahu untuk melawannya. Nah, dalam hal ini kemudian sekutu banyak mendatangkan bantuan dari Batavia. Nah, kesabaran rakyat Bandung mulai berapi-api saat munculnya ultimatum yang dilontarkan oleh Brigadir Mackenzie Donald yang menyatakan bahwa rakyat Bandung harus meninggalkan kota Bandung dalam radius 11 km dihitung dari
pusat kota Bandung dan rakyat harus menyerah. Nah, ultimatum ini justru membuat rakyat Bandung semakin meledak sehingga gerilya rakyat Bandung mulai dicetuskan. Nah, dalam gerilya ini banyak tokoh-tokoh dan juga kelompok-kelompok yang terlibat seperti Abdul Haris Nasution, di mana Abdul Haris Nasution merupakan panglima komandan dari pasukan yang ada di Jawa Barat. Nah, dalam hal ini Abdul Haris Nasution menjadi tokoh yang memiliki peranan penting, di mana ia merupakan tokoh yang memberikan usulan untuk rakyat Bandung segera mengungsi dari kota Bandung. Nah, selanjutnya yaitu Muhammad Toha, di mana Muhammad Toha ini merupakan tokoh yang memiliki pengorbanan yang cukup besar, di mana ia mengorbankan dirinya pada saat diledakannya peristiwa Bandung Lautan Api, di mana Muhammad Toha ini meletuskan gudang museum yang ada milik Belanda yang kurang lebih terdiri atas 18.000 ton peledak, di mana Muhammad Toha gugur pada saat melakukan peledakan itu. Nah, ketiga yaitu Mayor Rukana, di mana Mayor Rukana ini merupakan pencetus dari peristiwa Bandung Lautan Api ini, di mana ia memerintahkan kepada seluruh rakyat Bandung untuk melakukan pembakaran dan juga pengeboman terhadap tanah milik mereka sendiri, di mana dengan begitu sekutu dan juga Belanda tidak dapat menduduki dan juga menguasai Bandung. Nah, selain tokoh-tokoh itu juga terdapat kelompok-kelompok yang turut serta dalam gerilya ini, seperti pasukan Siluman Merah, di mana pasukan Siluman Merah ini dipimpin oleh Ahmad Wiranata Kusuma, di mana kelompok ini terfokus pada hutan di Ciwidey, di mana jika ada suatu gerombolan yang akan menyerang, mereka dapat mengepungnya di hutan tersebut, dan mereka akan juga mengepung mereka sehingga dia tidak dapat melakukan pengeboman terhadap warga Bandung yang sedang mengungsi. Kemudian yaitu pasukan Siliwangi. Nah, pasukan Siliwangi ini berusaha untuk pada tahun 1945 berusaha untuk mempertahankan kota Bandung dan juga Kabupaten Bandung dari pasukan sekutu. Nah, yang ketiga yaitu pasukan Hizbullah, di mana pasukan ini memiliki peranan penting dalam menjaga Bandung pada September 1945, di mana pasukan Hizbullah ini berhasil menghalau pasukan sekutu yang berusaha menguasai jalur kereta api di Bandung, dan juga banyak dari rakyat Bandung yang mengorbankan diri mereka, mengorbankan harta benda yang mereka miliki demi kemerdekaan yang mereka untuk raih. Nah, rakyat Bandung ini meninggalkan harta mereka dan membakar semuanya supaya sekutu ini tidak dapat menguasai fasilitas tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa Bandung Lautan Api ini. Nah, untuk bangsa Indonesia, terkhusus untuk rakyat Bandung, peristiwa ini merupakan suatu peristiwa kemenangan, di mana rakyat Bandung berhasil menghalau dan juga menghentikan bangsa Belanda atau sekutu untuk merebut kota Bandung sebagai kota vital mereka, dan juga mempertahankan kota Bandung untuk tidak dijadikan sebagai pangkalan militer Belanda dan juga sekutu. Nah, untuk bangsa Belanda dan juga sekutu sendiri, peristiwa Bandung Lautan Api ini menimbulkan kerugian yang besar, di mana gudang mereka yang ada di Bandung ini hancur dan juga hangus karena peristiwa Bandung Lautan Api ini, dan juga mereka tidak dapat menjadikan Bandung sebagai pusat kemiliteran dan juga pusat pemerintahan mereka. Nah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa peristiwa Bandung Lautan Api dipicu oleh sekutu yang mengkhianati janji yang telah mereka ucapkan kepada bangsa Indonesia, di mana sebelumnya mereka berkata ingin membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah ia raih, namun justru
Sekutu ini mengingkari janjinya dengan membantu Belanda untuk berdaulat kembali di Indonesia. Nah, dalam peristiwa Bandung Lautan Api ini juga terdapat tokoh-tokoh dan juga kelompok-kelompok patriotisme yang membantu dalam berjalannya peristiwa Bandung Lautan Api ini, seperti Abdul Haris Nasution, kemudian Muhammad Toha, dan juga Mayor Rukana. Nah, adapun kelompok-kelompok gerilyanya yaitu seperti pasukan Siliwangi, pasukan Siluman Merah, dan juga Hizbullah, serta rakyat Bandung sendiri yang rela mengorbankan segala apa yang dimilikinya hingga menjadikan Bandung Lautan Api ini berkobar. Nah, dalam penyusunan artikel ini saya menggunakan beberapa sumber yang berasal dari buku dan juga artikel jurnal. Nah, sumber dari buku ini saya peroleh dari Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 hingga 2008, dan juga selanjutnya Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6, Bandung in Early Revolution, kemudian juga Java in Time of Revolution. Nah, untuk artikel jurnalnya sendiri yang tidak saya dapat sebutkan semua, yaitu Heorik dan juga Makna Bandung Lautan Api, Abdul Haris Nasution dalam peristiwa Bandung Lautan Api, dan juga Sekali di Udara Tetap di Udara, peran RRI 1945 hingga 1950. Nah, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan terkait makalah yang saat ini sedang saya susun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.